Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke materi studi kohort. Ya. Jadi apa ini studi kohort? Studi kohort ini kalau dari katanya ini berasal dari Romawi kuno ya, yang berarti kelompok tentara yang berbaris maju ke depan. Nah, ini diambil istilah ini karena memang model pendekatan yang digunakan pada rancangan kohort ini adalah pendekatan waktu ya. Jadi dia ini sifatnya longitudinal atau time period. Nah, karena pajanannya ini kan terjadi secara alami ya. Ya, apakah karena pilihan subjek atau karena mungkin kebetulan saja, bukan disebabkan oleh karena peneliti. Ya, jadi kalau yang diamati hanya satu kelompok subjek untuk memperlihatkan kejadian tertentu, misalnya insiden penyakit, maka hasil studi kohortnya ini merupakan data deskriptif. Tapi kalau studi kohortnya lebih sering digunakan untuk memperoleh hubungan antara satu atau lebih faktor risiko dengan penyakit atau kejadian tertentu, maka dalam hal ini studi kohort itu sifatnya analitik. Ya, jadi tujuan dari studi kohort ini kita mau membandingkan kejadian insiden pada populasi yang terpapar, yang mana kita melakukan observasi ini pada populasi yang sama dan pada waktu yang sama. Nah, jadi ada kemungkinan dia sudah terpapar atau dia jadi tidak terpapar ya. Nanti kita lihat di belakang bagaimana model metodenya. Lanjut. Nah, kelebihan dari studi kohort ini, jadi ini merupakan dia desain terbaik dalam menentukan insiden dan perjalanan penyakit atau efek yang diteliti. Ya, jadi memang studi kohort ini yang paling dinamis ya. Jadi dia bisa memperlihatkan hubungan antara faktor risiko dengan efek. Dan ini merupakan pilihan terbaik untuk kasus-kasus yang sifatnya fatal ataupun yang progresif. Nah, kohort ini bisa meneliti beberapa efek sekaligus ya dari satu faktor risiko tertentu. Dan karena dia memang dilakukan secara kontinu, maka dia ini lebih anggap andal ya untuk meneliti berbagai masalah kesehatan. Jadi dia memang jauh grade-nya boleh dikatakan jauh lebih baik daripada penelitian cross-seksional. Cuma dia memiliki beberapa kekurangan ya. Jadi studi kohort ini biasanya perlu waktu yang agak lama ya. Karena memang dia akan melakukan pengamatan dalam satu periode waktu ke depan. Tidak bisa diketahui kapan selesainya ya, karena memang nanti selesai setelah semua sampel terpenuhi. Dan sarana dan biayanya ini cukup mahal dan kadang dia lebih rumit ya. Dan dia ini kurang efisien dari segi waktu dan biaya untuk meneliti kasus-kasus yang jarang. Jadi jangan pakai kohort kalau mau mengamati kasus-kasus yang hanya terjadi satu dari sejuta orang mungkin ya. Jadi itu tidak bagus untuk memilih metode ini. Dan ancaman adanya dropout karena memang adanya perubahan pajanan atau faktor risiko ini bisa mengganggu analisis hasilnya. Dan biasanya pada keadaan tertentu ini bisa menimbulkan masalah etika
Karena apa? Karena peneliti ini biasanya dia membiarkan subjek terkena pajanan yang dicurigai atau dianggap merugikan subjeknya. Karena tadi kita sudah menyebutkan di belakang, ini model cohort ini dia berdasarkan waktu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat modelnya, awalnya kita ambil dulu populasi, lalu populasi ini tidak memiliki penyakit. Setelah itu ada yang terekspos, ada yang terpapar, dan ada yang tidak terpapar. Dari yang terpapar ini, nanti kelompok yang terpapar ini, kita lihat lagi apakah dari kelompok yang terpapar ada yang terkena penyakit dan berapa yang tidak terkena penyakit. Begitu juga dengan kelompok yang tidak terpapar. Kelompok yang tidak terpapar, berapa yang terkena penyakit dan berapa yang tidak terkena penyakit. Jadi kalau kita lihat ya, uji cohort ini ada yang memang istilahnya ada yang open cohort ya. Jadi terbuka, selalu menerima sampel selama perjalanan waktu penelitian. Nah, kadang hasilnya responnya menjadi positif atau responnya negatif ya. Nah, kenapa bisa? Karena namanya kita bekerja dengan manusia, kita tidak mengetahui apa yang terjadi di belakang. Bisa jadi responden kita meninggal, atau bisa jadi dia meninggal karena yang kita mau, mungkin kita mau melihat efek dari penyakit tertentu, tapi ternyata dia meninggal karena penyebab lainnya, ataukah positif outcome-nya positif, ataukah tiba-tiba dia keluar dari penelitian tanpa alasan yang jelas. Kan itu kita tidak tahu ya ke belakangnya di akhir studi seperti apa. Itulah suka dukanya meneliti metode ini. Jadi konsistensinya ini agak susah ya. Harus selalu berubah. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Nah, ini gambaran misalnya pada saat kita melakukan penelitian dan kita lihat selama berperjalanan waktu ada yang merah-merah ini ya. Ada beberapa mungkin yang loss ya. Entah itu meninggal ataukah entah dia keluar dari penelitian ataukah yang lain-lainnya ya, kita tidak tahu. Nah, pada akhir periode penelitian kita biasanya menghitung frekuensi. Ya, biasanya kita menghitung insiden kumulatif atau kita menghitung density insidennya ya. Nah, jadi ada sifatnya yang cohort ini ada yang sifatnya close versus dynamic ya. Jadi yang close cohort ini subjeknya ini diobservasi pada saat penelitian mulai dari awal sampai dengan akhir penelitian. Jadi diasumsikan bahwa tidak ada subjek yang masuk atau keluar dari penelitian setelah penelitian berjalan. Sedangkan yang open population, yang dinamik, subjek ini diperbolehkan masuk ataupun keluar dari penelitian. Kita tahu bahwa ada beberapa jenis-jenis dari cohort ya. Ada yang studi cohort prospektif dan studi cohort retrospektif. Karena memang ini berdasarkan timingnya, ya, jadi memang kita
bisa melihat apakah pada saat kita mulai penelitian responden kita sudah terpapar sebelumnya sehingga mengalami penyakit tertentu. Nah, ataupun di gambar yang di bawahnya lagi, pada saat kita memulai penelitian ini, barulah terpapar pasiennya, akhirnya mengidap penyakit tertentu. Jadi, studi prospektif ini memang kalau kita lihat ada dua kemungkinan ya. Nah, kalau yang retrospektif, ini kebalikan, berarti kita berflashback ya ke belakang. Nah, pada saat sekarang kita melakukan penelitian, jadi kita melihat data-data yang lalu, riwayat-riwayat di rekam medik mungkin ya. Jadi apakah sebelumnya pernah terpapar sehingga dia terkena penyakit tertentu ya, walaupun studinya baru dilakukan saat sekarang. Nah, bagaimana sih langkah-langkah melakukan studi kohort? Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama kita rumuskan dulu pertanyaan penelitian dan hipotesisnya. Lalu kita tetapkan kohort apa yang kita mau pakai. Lalu kita memilih kelompok kontrol. Kita lalu menentukan variabel penelitian. Kita amati efeknya. Lalu kita analisis hasilnya. Ya, apa saja sih yang bisa kita lihat hasil yang bisa kita lihat dari studi kohort? Jadi kita bisa melihat pengukuran frekuensinya atau risikonya ya. Apakah kita bisa melihat imbasnya atau difference-nya? Apakah kita juga mau melihat kekuatan dari hubungannya dalam bentuk rasionya ya. Jadi dalam studi ini ada namanya perhitungan risiko relatif. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sama kemarin seperti yang saya jelaskan di cross sectional, jadi menggunakan tabel 2x2. Nah, kalau kita lihat di sini ada faktor risiko dan ada efeknya. Jadi untuk tabel yang A, sel A, ini di mana berapa sih jumlah subjek dengan faktor risiko yang mengalami efek. Yang B ini berapa sih subjek dengan faktor risiko yang tidak mengalami efek. Untuk yang C, berapa subjek tanpa faktor risiko yang mengalami efek. Dan yang D ini berapa sih subjek tanpa faktor risiko yang tidak mengalami efek. Dan dirumuskan dalam rumus risiko relatif, yaitu insiden pada kelompok yang terpapar dibanding dengan insiden pada kelompok yang tidak terpapar. Rumusnya itu A per A tambah B dibagi C per C tambah D. Ini contoh soal ya, saya berikan contoh. Jadi ini juga biasa ada di soal CBT ya, UKI CBT. Jadi memang menurut saya memang perhitungan risk ratio, odds ratio ini nanti akan Anda pakai sampai di apoteker. Nih contohnya ya, seorang apoteker di sebuah rumah sakit melakukan surveillance terkait hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian penyakit jantung koroner pada pasien hipertensi di poli jantung. Berikut ini adalah hasil surveillance yang telah dilakukan. Ya. Jadi ada faktor risikonya ya, ada yang merokok, tidak merokok, PJK, tidak PJK. Jadi yang merokok terkena PJK ada 35 orang, yang merokok tidak terkena PJK ada 20 orang, yang tidak merokok terkena PJK 25 orang, yang tidak merokok dan tidak terkena PJK ada 30 orang. Berapakah nilai risk ratio dari data di atas? Jadi tadi pakai rumus yang tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini rumusnya tadi A per A tambah B dibagi C per C tambah D.
Nah, jadi kalau kita lihat tadi data yang kosong ini sebelumnya ya, ada data yang kosong, tanda tanya A tambah C, B tambah D, A tambah B tambah C tambah D, A tambah B, C tambah D. Ada, sudah saya hitung. Nah, jadi A tambah B 55, C tambah D 55, A tambah C 60, B tambah D 50, A tambah B tambah C tambah D itu 110 ya. Kita sudah dapat angka-angkanya, lalu kita masukkan ke rumusnya tadi. Jadi kita dapat hasilnya 1,4. Artinya apa? Jadi artinya risiko terjadinya PJK pada pasien merokok 1,4 kali lebih besar ya dibanding dengan pasien yang tidak merokok. Kita coba lagi satu nomor ya. Nah, ini tadi kita sudah dapat. Misalnya, seorang apoteker di sebuah rumah sakit sedang melakukan penelitian terkait hubungan antara obesitas dengan kejadian hipertensi pada 55 pasien rawat jalan di poli jantung. Berdasarkan data penelitian, diperoleh nilai risk ratio 1,5. Apa sih yang bisa kita simpulkan dari nilai itu? Jadi, A. Risiko terjadinya hipertensi pada pasien obesitas sama besarnya dibanding pasien yang tidak obesitas. Ataukah risiko terjadinya hipertensi pada pasien obesitas 1,5 kali lebih besar dibandingkan yang tidak obesitas? Atau pasien yang obesitas berisiko untuk terjadi hipertensi dibanding orang yang tidak obesitas? Ataukah obesitas bukanlah faktor risiko terjadinya hipertensi? Jawabannya apa? Jawabannya ya betul ya. B ya, berarti risiko terjadinya hipertensi pada pasien obesitas 1,5 kali lebih besar dibandingkan pada pasien yang tidak obesitas. Oke, mungkin itu saja materi terkait studi kohort. Kita melangkah ke materi selanjutnya ya, case control.